Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melakukan wawancara bersama dengan Mas Supriyanto, di mana Mas Supriyanto ini adalah eh, orang yang berkompeten sesuai dengan tema, yaitu saya mengambil judul server dan storage. Halo Mas Supri, apa kabar? Halo Mas Alwi, baik, alhamdulillah. Langsung saja ya Mas Supri ya, singkat kita lakukan wawancara secara singkat untuk apa mencari tahu atau menambah wawasan terkait dengan server dan storage. Gimana Mas Supri, di copy nggak? Ya, silahkan dilanjut Mas pertanyaannya. Oke, terima kasih Mas Supri ya. Jadi eh, server dan storage itu eh, bedanya apa sih dalam konteks teknologi informasi? Kenapa ada server dan storage? Mohon dibantu Mas Supri untuk pertanyaan nomor satunya. Jadi server itu sama seperti komputer pada umumnya, cuma dia bisa melayani komputer lainnya lebih banyak. Jadi sumber dayanya itu lebih untuk bisa bekerja lebih banyak seperti itu. Sebenarnya sama seperti komputer pada komputer yang kita gunakan juga bisa digunakan untuk server, tapi kemampuannya terbatas. Makanya dibutuhkan server dengan spek yang lebih tinggi. Sedangkan storage mengacu pada perangkat atau media tempat data disimpan, baik dalam bentuk file, database, atau jenis lainnya. Jadi server itu kadang-kadang terhubung ke jaringan, seperti itu Mas Yudi. Oke, eh, peran server dalam jaringan komputer itu apa Mas? Bisa dijelaskan nggak ya? Server itu bertindak sebagai pusat data dan aplikasi dalam jaringan. Jadi setiap server itu kadang-kadang ada klien yang mengakses, bisa mengakses aplikasi, mengakses apa gitu. Server itu juga menyimpan, mengelola, dan mengirimkan data serta aplikasi komputer klien yang terhubung. Ini memungkinkan pengguna di berbagai lokasi di belahan dunia manapun dapat mengakses data aplikasi yang sama, Mas Yudi. Seperti itu. Oh, begitu ya. Berarti perannya sangat dibutuhkan sekali dalam dunia teknologi ya, Mas Supriya. Iya, kita bayangkan kalau pada saat ini yang kita belanja online udah ada Shopee kan. Shopee kan bisa akses dari mana aja untuk belanja. Nah, di balik Shopee itu ada server di situ Mas Yudi. Hmm. Seperti itu. Oke nih Mas Supri, ngomongin Shopee nih. Kita tahu kan banyak tuh e-commerce ya, Shopee, Topet, Lazada gitu. Nah, saya mau mencari tahu nih server apa sih yang umumnya digunakan dari kalangan e-commerce atau perusahaan-perusahaan dan lain sebagainya. Mohon dibantu untuk dijelaskan Mas Supri. Nah, itu tergantung jenis penggunaannya. Ada server untuk database, ada server untuk web server, ada server untuk mail server untuk saling mengirim email. Nah, itu sebenarnya email server itu kita bisa bikin sendiri, ada aplikasinya sendiri seperti itu. Juga ada juga application server untuk menyimpan aplikasi. Jadi berbagai macam jenis server yang bisa digunakan seperti itu Mas Budi. Berarti kalau ngomongin secara virtual, berarti itu mengacu kepada cloud storage ya Mas Supri ya. Nah, yang saya mau Betul. tanyakan ini selanjutnya adalah apa sih bedanya cloud storage dengan storage yang tradisional Mas? Jadi kan kalau server fisik itu kalau zaman dulu tuh satu server cuma bisa digunakan untuk satu aplikasi misalnya. Kalau zaman sekarang ini kan ada namanya VMware, VirtualBox. Nah, dalam satu server fisik ini kita bisa menyimpan banyak aplikasi, banyak bisa menggunakan banyak server, banyak aplikasi dalam satu server. Jadi satu server itu mungkin bisa puluhan atau ratusan server di situ karena
dia bisa eh, itu tergantung spesifikasi dari servernya. Jadi semakin tinggi servernya, kita bisa membuat virtualisasi semakin banyak. Seperti itu Mas Yubi. Hmm, di copy ya Mas Supri ya. Lanjut ya untuk keuntungan dan kerugian nih terkait cloud storage. Perbandingannya apa dengan storage lokal? Sebenarnya cloud storage adalah metode penyimpanan data secara online di server yang dikelola oleh penyedia layanan cloud. Berbeda dengan storage tradisional yang biasanya bersifat lokal dan berbatas pada perangkat keras tertentu. Cloud storage menaruhkan akses data dari mana saja dan skalabilitas yang tinggi. Jadi contohnya tuh seperti Amazon Web Service kan sekarang sudah ada di Jakarta regionalnya. Jadi sebenarnya itu membuat penggunaan server storage itu lebih cloud storage itu lebih skalabilitasnya lebih baik Mas Yubi. Jadi kalau ada problem di Jakarta itu biasanya dia sudah ada backupnya di Singapura seperti itu. Sedangkan kalau server secara fisik itu jika terjadi sesuatu di salah satu di server ditempatkan fisiknya, maka habislah itu server, tidak bisa lagi ada cadangan seperti itu Mas Yubi. Mm-mm. Oke, ngomongin masalah server cloud, AWS, Amazon dan lain sebagainya, termasuk storage tradisional ya Mas Supri ya. Nah, bagaimana cara kita memastikan keamanan data pada server dan storage milik kita atau milik suatu instansi? Begitu Mas Supri, mohon dibantu. Salah satu cara untuk mengamankannya adalah dengan menjamin melalui enkripsi, firewall, kontrol akses, dan kebijakan keamanan yang ketat. Penting juga untuk melakukan audit keamanan secara berkala, seperti jika kita ingin mengakses server, mungkin komputer atau IP tertentu saja yang bisa mengakses, seperti komputer, laptop lokal user yang mau mengakses itu harus kita daftarkan. Jadi hanya IP atau MAC address dari komputer itu aja yang bisa mengakses server. Itu salah satu untuk menjaga keamanan Mas Yubi. Mm-mm. Oke Mas Supri. Nah, berarti kompleks sekali ya. Ada dari segi network dan dari segi servernya juga. Lalu yang berperan penting kan tentu pengguna ya, dari sisi pengguna. Nah, ngomongin backup ini Mas Supri, yang saya sering dengar tuh namanya disaster recovery atau DRC, ya kan? Nah, apa sih yang dimaksud dengan DRC? Mohon dijelaskan Mas Supri. Jadi sebenarnya konsep DCDRC itu, jadi DC itu data center tuh yang utama, yang selalu digunakan untuk digunakan sehari-hari pada saat aplikasi kita running di server. Nah, sedangkan di disaster recovery itu seharusnya yang benar itu server di DRC itu juga harusnya tetap on. Jadi mereka harus sleep and masternya itu sebenarnya harus saling tergantung. Kadang-kadang untuk melakukan itu butuh keahlian yang kompleks. Jadi misalnya masternya mati, server Hmm. masternya di DC mati, harusnya tuh segera bisa beralih ke DRC seperti itu Mas. Baik Mas Supri. Nah, Mas Supri kan sudah lama ya berkecimpung di dunia server dan storage tuh Mas. Pasti berpengalaman banget lah terkait tentang server dan storage. Eh, Mas Supri punya gambaran nggak bagaimana masa depan dan teknologi eh, server dan storage ini Mas Supri? Mohon dibantu Mas. Sekarang itu eh, penggunaan server itu sudah ke arah ke virtualisasi, udah containerization. Jadi sekarang tuh server tidak lagi hanya fokus pada suatu tempat, satu fisik seperti itu. Sekarang udah pakai virtualisasi. Jadi sekarang tuh memindahkan aplikasi dari satu tempat ke tempat lain itu sebenarnya gampang menggunakan virtual container itu tadi. Jadi sekarang tuh udah cukup maju.
dan kecepatannya cukup tinggi dan menggunakan SSD juga seperti itu. Oke, baik Mas Supri. Jadi kedepannya ini prediksi untuk dari segi server dan storage, di samping memudahkan pengguna ya, juga dari segi keamanan mungkin akan lebih baik lagi ya Mas Supri ya. Oke, kalau gitu Mas Supri cukup sekian dan diharapkan ini bisa menambah wawasan dan juga bermanfaat bagi eh, kita-kita yang orang awam ini Mas Supri. Siapa tahu ke depannya eh, minat dan tertarik berkecimpung di dunia server dan storage. Kalau gitu eh, saya akhiri. Terima kasih Mas Supri atas waktunya. Sampai ketemu lagi nanti di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.